Mahasiswa universitas yang manja itu diserang oleh preman. Tanpa sengaja, ia melakukan cipeli manja dengan seorang pria. Keesokan harinya, gadis itu menemukan dirinya hamil. Ternyata hanya 1 hari sebelumnya. Gadis itu, untuk mengumpulkan biaya kuliah, ia terpaksa bekerja sebagai pelayan di bar. Jika kamu tidak bisa membayar, jual diri saja. Uang di rumah ini milik kakakmu. Kamu ini hanya merugikan kami. Saat gadis itu sedang mengantar minuman kepada pelanggan, ia diamati oleh sekelompok preman. Preman memaksa dengan menarik gadis itu ke kursi. Preman lain juga mencampurkan obat ke minuman gadis itu. Gadis itu dipaksa meminum minuman oleh para preman. Sementara itu, presiden direktur juga sedang minum di bar. Saudara CEO juga memperkenalkan wanita kepada CEO. Namun CEO tidak tertarik pada wanita-wanita itu dan pergi begitu saja. Gadis itu juga menuangkan minuman ke wajah preman, lalu melarikan diri keluar dan merasakan efek obat mulai terasa. Dipegang paksa oleh preman untuk melecehkan gadis. Gadis melihat CEO yang bersiap pulang di sampingnya. Dia pun melepaskan diri dan berlari ke arahnya. Melompat ke tubuh CEO meminta tolong. Preman juga memberitahu CEO untuk tidak ikut campur. Kemudian bersiap untuk membawa gadis pergi dengan paksa. Namun CEO menendangnya jatuh. Adik juga menahan kakaknya, memberitahu bahwa orang ini adalah konglomerat terkaya di Kyoto. Mendengar itu, kakaknya ketakutan dan langsung berbalik lari. Dengan begitu, CEO membawa gadis itu pulang. CEO bersiap pergi tapi ditarik oleh gadis. Dengan begitu, CEO dipaksa oleh gadis. CEO pun melepaskan diri dari pelukan gadis. Bertanya apakah gadis sudah dewasa. Gadis juga mengatakan bahwa dia sudah berusia 20 tahun. CEO mendengar dan langsung memeluk gadis. Begitulah mereka melewati malam itu. Gadis sudah bangun dari mabuknya, menemukan orang asing di samping. Dia juga segera mengambil pakaiannya dan pergi. Saudara masuk dan menemukan kamar presiden begitu berantakan. Presiden terbangun dan melihat, menemukan noda darah diseprai di sampingnya. Baru menyadari telah merenggut keperawanan gadis itu. Juga segera mengatur saudara untuk mencari wanita itu. Menyiapkan mas kawin. Saudara juga memberitahu presiden. Ibu gadis itu menginginkan mas kawin. Presiden Yi juga merasa bahwa gadis itu hanyalah seorang wanita materialistik. Membatalkan niat untuk menikahi wanita itu. Mas kawin dibatalkan. Keluarga kaisar kami tidak boleh terlibat dengan wanita seperti itu. Pergi ke pameran kerja. Mengapa dia? Apapun yang dikatakan, anak ini adalah milik paman. Dia berhak tahu. Paman, hei, dari fakultas mana kamu? Segera pergi. Jangan menciptakan kekacauan di sini. Su Nuan, apakah kamu gila ingin meraih cabang yang tinggi? Berani mengganggu tuan bangsawan? Aku hanya ingin bicara dengan paman. Jangan bercanda. Apa yang ingin disampaikan tuan akan diucapkan kepada mahasiswa miskin sepertimu. Tuan, si Su Nuan ini, dia adalah terkenal sebagai orang miskin. Mata uang. Dia melakukannya demi uang. Bisa melakukan segalanya. Mendengar, masih mengiringi minum di luar kampus. Tidak tahu, dengan berapa banyak pria. Kau berbohong. Aku tidak. Ah, apa itu? Tes kehamilan. Astaga Su Nuan, kau hamil. Hamil. Mengapa Su Nuan begitu tidak berhati-hati? Benar-benar memalukan bagi kampus kita. Aku sudah dengar dia mengiringi minum di luar. Awalnya kuduga itu palsu. Sekarang terlihat. Diperkirakan itu nyata. Aku dulu bahkan pernah mengejarnya. Benar-benar tidak bisa dilihat dari penampilan. Terlihat sangat polos. Rahasia. Tapi bermain begitu besar. Kau tidak akan berpikir untuk mengatakan, anak ini, apakah anak tuan ini? Tuan, ada yang mengatakan dia hamil anakmu. Tidak punya malu. Siapa yang tidak tahu? Tuan sangat tidak suka pada wanita. Milikmu itu, berlapis emas. Seharusnya tahu kalau bunga kampus Su melakukan ini. Kita bertiga harus mengumpulkan sedikit uang. Mari kita bersenang-senang bersama. Kamu tidak takut sakit? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang dia terima? Milik siapa ini? Su Nuan berani mendorongku. Siapa? Memukul teman sekelas secara terang-terangan. Inilah sekolah kalian. Disiplin sekolah. Semua hanya main-main antar teman sekelas. Belum minta maaf dengan cepat. Maafkan saya, Tuan. Su Nuan tidur dengan yang lain yang imut. Bahkan hamil. Saya juga takut. Merusak suasana sekolah. Hanya kelebihan bicara sebentar. Diam. Lanjutkan perintah. Semua grup di bawah naungan kaisar. Menyegel orang ini sepenuhnya. Maafkan saya, Tuan. Pergi. Saya salah bicara. Tolong. Baiklah, sudahlah. Milikku.
Malam itu, pertama kalinya, saya dengar, saat ini sedang memperbaiki aspek itu. Teknologinya semua bagus. Paman, jika kamu tidak ingin, katakan saja, haruskah menghina orang seperti ini? Saya hanya merasa, kamu seharusnya mempertahankan hak untuk mengetahui. Mengingat, jika kamu tidak ingin bayi ini, maka bayi ini hanya milik saya. Xiaomin, ayo pergi. Cari tahu tentang orang bernama Sun Wanwan untukku. Aku ingin semua informasi tentangnya dari kecil hingga besar. Semua informasi. Bayi, ayah tidak menginginkanmu. Mama ingin. Mama akan melindungimu dengan baik. Aku katakan padamu, beberapa hari yang lalu, ada neurosis. Dia meneleponku dan bilang ingin menikahi adikmu. Aku meminta 1 miliar darinya. Hanya barang murah itu. 1 miliar. Mama, kamu benar-benar berani meminta. Aku baru saja selesai mengatakan 1 miliar. Dia langsung menutup teleponnya. Menurut saya, itu pasti panggilan penipuan. Namun, tetangga sebelah tua bersedia memberikan mahar 100.000. Asal adikmu masih perawan. Serius? 100.000 yuan. Aduh, adikku pasti masih perawan. Pasti masih perawan. Mama, kali ini kita akan kaya. Nah, cepatlah pergi urusannya. NEUR. Untuk apa kamu bilang? Tetangga saya Wang Mazi dan saya. Semuanya sudah disepakati. Akan dilakukan dalam 2 hari. Baru. NENR. Baiklah. Wang Mazi hampir berusia 50 tahun. Dia telah mengusir 3 istri. Mengapa kamu masih membiarkanku menikah dengannya? Apakah kamu memiliki hak untuk berbicara di rumah ini? Aku. Adik perempuanku telah dewasa. Semua sudah berani memberontak. Haha, saya menyediakan makanan untukmu. Untukmu untuk dipakai. Bukan untuk menjadi gadis kecil. Kakakmu membeli rumah dan mobil tanpa biaya. Jika kamu tidak menikah, bagaimana kakakmu bisa mengumpulkan uang untuk menikahi seorang istri? Aku hamil. Apa? Kamu hamil? Siapa pria itu? Uang yang baru saja saya dapatkan terbang begitu saja. Buat pria itu membayar. Ibu, apakah kamu benar-benar memiliki? Perlakukan aku seperti anak perempuanmu. Sun Wanwan, kamu perempuan. Pada akhirnya, kamu akan menikah. Pada saat itu, kamu akan menjadi milik orang lain. Aku adalah akar keluarga Lao Su. Keluarga ini di masa depan akan bergantung padaku untuk membesarkan. Jangan bicara terlalu banyak. Suruh pria itu memberikan uang. Aku hanya bertanya padamu. Apakah pria itu bersedia menikahimu dengan uang? Segera telepon. Minta uang. Aku sudah menjelaskannya padanya. Bayi lahir. Saya membesarkannya sendiri. Katakanlah, siapa bayi lucu ini? Aku tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Kaisar muda. Siapa? Aku tidak salah dengarkan. Sun Wanwan. Apa otakmu baik-baik saja? Apakah kamu tahu siapa Kaisar muda? Orang terkaya pertama di Beijing. Dia akan menyentuhmu. Kamu dengan kualitasmu. Kamu tidak pantas menjadi selirnya. Kamu yang tidak tahu malu. Memberikannya secara percuma. Apakah kamu sudah berpikir? Pergi. Bawa bayi ini ke rumah sakit. Kembali dan minta bantuan Wang Mazi. Lihat apakah dia mau atau tidak. Aku tidak butuh barang bekas sepertimu. Tidak. Bayi ini milikku. Jangan ada yang mencoba menyentuhnya. Ajak pria itu datang. Berikan aku mahar 100.000. Kaisar muda. Meskipun kamu tidak mau mengakui anak kita, namun sebagai ayah dari anak ini, masih berharap kamu mau menyelamatkannya. Pangeran Kaisar, tolong selamatkan aku. Tuan, penyelidikan sudah jelas. Nona Su rajin belajar. Selalu bekerja paruh waktu dan belajar. Namun selalu ada seseorang yang doyan uang. Ibu dan kakak, pergi menyelamatkan orang. Ibu segera pergi ke rumah sakit. Selagi tidak ada yang tahu, pukul si kecil ini. Baiklah, maaf. Setelah suntikan ini, kamu akan lupa segalanya. Tidak akan terasa sakit.
Pangeran Kaisar, jika kamu tidak datang lagi, anak kita akan hilang. Siapa berani menyentuh wanitaku?